Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asli Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan sedikit tip ataupun cara menanam anggur menggunakan pot ya sahabat ya, ataupun tabulam pot. Nah ini khususnya versi saya ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat ya penampilannya. Dan alhamdulillah anggur yang saya tanam di dalam pot ini sudah mengeluarkan bunga yang perdana ya sahabat ya. Nah seperti ini. Oke sahabat, untuk semua tersiernya alhamdulillah ini semuanya mengeluarkan bunga ataupun membawa bunga ya sahabat ya. Nah ini untuk pembuahan yang pertama. Nah sebenarnya bukan sengaja saya untuk membuahkan anggur ini sahabat ya. Nah sebenarnya awalnya masih untuk membentuk percabangan tersier ataupun memperbesar cabang tersier. Nah saya lakukan axle break ataupun pemberhentian pertumbuhan di sini sahabat ya, guna untuk memperbesar cabang-cabang tersier ini. Nah, namun setelah saya pangkas dan tumbuh tunas-tunas baru, ternyata semua membawa bunga ya sahabat ya. Dan setelah saya lihat-lihat, untuk klaster bunganya lumayan bagus menurut saya, dan akhirnya saya putuskan untuk merawat bunga-bunga anggur ini sahabat ya. Nah ini untuk varian akademik ya sahabat ya. Ini sebenarnya batangnya masih sangat kecil ya sahabat ya. Batang sekunder masih kecil, primernya pun masih kecil ya sahabat ya. Apalagi batang-batang tersiernya ini sahabat, ini masih sangat muda sebenarnya sahabat ya. Nah seperti yang kita lihat masih seperti ini, masih sangat muda. Dan usianya ini sekarang sudah hampir 3 bulan ya sahabat ya. Ini untuk jadi penanamannya ya sahabat ya. Bulan 5 tanggal 22 hari Rabu tahun 2024. Oke sahabat, langsung saja kita ke caranya ya sahabat ya. Walaupun mungkin tidak saya lakukan penanaman, namun ini masih ada rencana pohon-pohon anggur yang akan saya tanam di dalam pot ya sahabat ya. Sama seperti yang tadi sahabat ya, untuk metode ataupun prosesnya. Nah, sementara pot yang saya gunakan ini sangat kecil ya sahabat ya, ini hanya 1 jengkal ya sahabat ya. Ini sekitar kurang lebih pot kapasitas 15 sampai 18 liter ya sahabat ya. Ini tingginya mungkin 30 cm, hanya 1 jengkal ya sahabat ya. 30 cm, nah, kurang lebih 30 cm lah sahabat ya. Lebarnya pun 30 cm tidak ada ya sahabat ya, hanya 1 jengkal ya sahabat. Nah oke sahabat, langsung saja ke cara saya menanam anggur di dalam pot ya sahabat ya, yang menggunakan pot kecil ini, dan bisa kita buahkan dan kita usahakan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan serta pembuahannya ya sahabat ya. Nah yang pertama sahabat ya, saya menggunakan bibit. Sebenarnya sahabat ya, bibit yang saya tanam ini sudah lebih dari 2 bulan usianya sahabat ya. Saya besarkan dulu menggunakan polybag ya sahabat ya. Contohnya polybag seperti ini sahabat ya. Saya besarkan dulu, dan sebenarnya bibit ini tingginya sudah 1,5 meter sampai 2 meter, walaupun terlihat kecil seperti ini ya sahabat ya. Saya tegakkan pertumbuhannya, saya fokuskan ke atas dulu ya sahabat ya, agar si batang ini bisa menua ya sahabat ya. Kalau masalah besar atau kecilnya itu tergantung kevigoran ataupun suburan tanah yang kita gunakan pada polybag ini ya sahabat ya. Nah setelah tinggi, lalu saya lakukan pemangkasan kurang lebih 20 cm ya sahabat ya, kita pangkas. Nah kalau kita sayang untuk memangkasnya, kita bisa lakukan dengan cara kita cangkok ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat ya, ini varian Ninel, ini on road ya sahabat ya. Nah ini tidak saya pangkas, namun saya lakukan cangkokan ya sahabat ya.
Nah, ini juga sudah saya cangkok ya kemarin ya. Ini saya lakukan sambung susu ya sahabat ya, untuk tanaman ninel yang saya grounding ya sahabat ya. Ini sambung susu. Nah, setelah sambung susu saya lakukan pencangkokan lagi agar lebih pendek lagi ya sahabat ya untuk batang utamanya nih sahabat ya. Nah, bisa juga kita tumbuh-tumbuhkan tunas seperti ini, kita biarkan saja ya sahabat ya, agar untuk proses fotosintetisnya juga normal seperti biasa ya sahabat ya, agar tidak terlalu stres tanaman ini sahabat ya, karena kemungkinan perakaran ini juga sudah banyak dan juga dia menyerap nutrisi dengan secara normal ya sahabat ya. Makanya kita jangan habiskan semua si tunas-tunas ini ya sahabat ya. Ini karena sebenarnya usianya ini sudah lebih dari 3 bulan kalau yang ini ya sahabat ya, karena ini sudah proses 2 kali saya lakukan treatment. Yang pertama saya lakukan sambung susu. Nah, ini sahabat ya. Nah ini sebenarnya batangnya ya sahabat ya, yang atasnya sahabat ya. Setelah saya lakukan sambung susu, lalu saya lakukan pencangkokan lagi ya sahabat ya, untuk memperpendek ini sahabat ya. Sebenarnya perakaran sudah sangat bagus ini sahabat ya. Nah, lain yang ini sahabat ya, ini belum sampai 2 bulan ini sahabat ya, sebenarnya ini ya kurang lebih 2 bulan ya sahabat ya. Makanya saya pangkas. Nah, saya biarkan agar tunas-tunas baru muncul di sini sahabat ya. Nanti rencana langsung saja saya bikin si tunas ini langsung jadi pembentukan tersier untuk pembuahan sahabat ya, ataupun cabang pembuahan. Tidak saya buat melingkar seperti yang tadi ya sahabat ya. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan seperti itu, yang paling penting ya sahabat ya, kita untuk media sekecil ini kita rutin untuk memberikan topping ya sahabat ya, topping ataupun pupuk organik. Nah, ini yang saya gunakan adalah kohe ataupun kotoran hewan kambing ya sahabat ya. Namun kita usahakan untuk kohenya yang sudah matang ya sahabat ya, kita lakukan fermentasi. Apabila tidak kita lakukan fermentasi ya usahakan kita mencari kohe yang sudah kering dan juga sudah sebagian hancur seperti ini ya sahabat ya. Nah, ini sudah hancur secara alami nih sahabat ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga menyuburkan tanah hingga tanaman yang kita tanam ini akan tumbuh subur, pikor, sehat, dan juga untuk pertumbuhannya lebih maksimal gitu intinya sahabat ya. Nah, setelah nanti terbentuk percabangan baru ya sahabat ya, barulah kita bisa melakukan pemangkasan untuk pembuahan ya sahabat ya. Contohnya seperti ini sahabat ya. Apabila si cabang-cabang untuk pembuahan ini dirasa sudah cukup, nah ini kebetulan untuk akademik ini sebenarnya menurut saya kurang besar ya sahabat ya, namun ini sudah mampu membawa bunga ternyata sahabat ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk memelihara si bunga ini sahabat ya. Nah, contohnya seperti ini sahabat. Nah, ini sebenarnya ini varian Tamaki. Nah, proses pemangkasan si akademik itu sahabat ya, sebenarnya seperti ini, seperti Tamaki ini sahabat ya. Saya pangkat seperti ini. Nah, ini dikarenakan cabangnya kan sangat kecil ini sahabat ya, dia makin ke atas makin kecil, dan juga ini terserang trip kemarin, keriting daun, makanya saya pangkas untuk menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, pada intinya sebenarnya yang paling penting kita melakukan penanaman anggur dalam pot ini pada medianya ya sahabat ya. Paling penting, poin paling penting menurut saya sahabat ya, medianya harus poros, subur, dan dia tidak becek ya sahabat ya. Nah, makanya agar media ini apabila kita siram tidak becek ataupun memadat, nah, kita bikin media tanam ini seporos mungkin. Maka dari itu kita untuk membuat media ini harus ada pencampuran yang sesuai ya sahabat ya. Di antaranya saya menggunakan ini sahabat ya, di antaranya saya gunakan untuk bahan-bahannya, yaitu yang pertama arang sekam ya sahabat ya, atau sekam bakar. Terus saya gunakan lagi, saya beri sekam mentah. Nah, terus untuk tanahnya ini sahabat ya, untuk media yang saya tanam di dalam pot si anggur ini sahabat ya,
ini untuk tanahnya saya murni menggunakan humus bambu ataupun tanah bagian atas di bawah rumpun bambu ya sahabat ya. Ini khusus, tidak menggunakan tanah jenis lain-lain ya sahabat ya. Intinya tanah yang berada di bawah rumpun bambu ya sahabat ya. Nah, apabila sahabat tani di daerah sana tidak ada rerumpunan bambu ya sahabat ya, bisa juga menggunakan tanah humus lainnya. Intinya tanah yang bagian atas saja ya sahabat ya, yang gembur ya sahabat ya. Jangan menggunakan tanah yang bagian bawah ya sahabat ya, ataupun kita gali terlalu dalam. Nah, kurang lebih tanah humus yang kita gunakan untuk kedalaman kita ambil untuk tanam di media di dalam pot ini sahabat ya, itu paling dalam kalau saya ya sahabat ya, itu versi saya ini sahabat ya, itu paling dalam 15 cm ya sahabat ya, syukur-syukur hanya 10 cm. Nah, kita ambil bagian atas saja ya sahabat ya. Nah, dikarenakan apabila tanah bagian humus di atas itu untuk kandungan asamnya ataupun tingkat keasamannya sudah berkurang, ataupun pH tanahnya ya sahabat ya, itu sudah normal ya sahabat ya. Dikarenakan tanah bagian atas sudah sering terkena sinar matahari, kena hujan, kena sinar matahari, maka si zat asam itu sudah memang tidak ada, tanah itu sudah netral untuk pH-nya ya sahabat ya. Itu sangat bagus untuk kita lakukan penanaman di dalam pot ini sahabat ya, agar nutrisi bisa selalu terjaga. Soalnya kalau di pot ini kan media terbatas ya sahabat ya, dan juga untuk perawatan anggur yang kita tanam di dalam pot ini, kita harus bisa merawat daun-daun yang tumbuh ini agar selalu sehat ya sahabat ya, tidak terserang penyakit, terserang hama, dan juga terserang penyakit lah sahabat ya, seperti jamur dan juga serangan hama trip yang mengakibatkan keriting daun ya sahabat ya. Kita harus selalu melihat ataupun ngecek kondisi pertumbuhan tanaman ini ya sahabat ya. Intinya kalau pertumbuhan ke atas ini sahabat ya, nah ini daun-daun bisa mulus ataupun tidak terganggu oleh serangan hama atau penyakit ya sahabat ya. Nah, ini versi saya ya sahabat ya, dikarenakan saya ya bilang hobi ya sahabat ya, untuk mengkoleksi ataupun menanam yang seperti ini sahabat ya. Ini alhamdulillah untuk satu greenhouse ini sebagian sudah berbuah. Ini varian Jupiter, ini sudah dipanen kemarin ya. Ini sebenarnya sangat banyak kemarin rompolan si Jupiter ini. Satu pohon bisa mengeluarkan 57 dompol kemarin ya. Oke sahabat, mungkin hanya cukup sampai di sini untuk pembahasan cara saya menanam anggur di dalam pot. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani yang ingin memulai menanam anggur seperti saya sahabat ya. Saya sebenarnya masih pemula untuk melakukan menanam anggur ini sahabat ya. Namun alhamdulillah menurut saya anggur setelah saya pahami sebenarnya sangat mudah. Intinya kita ikhlas untuk merawatnya dan juga kita bisa menyayangi si tanaman ini sahabat ya. Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.